Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-quwwatil islamiyyah wa li'anna al-islam fi yadil fata kana Rasulullah ahabba ila syabab wa kana syababul ladzi yarfudun nabiyya lintishar islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi syari'ah wa ala alihi wa sahbihi nurul taqiyah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fil hadits ya'jibu rabbuka min syabbi laysa lahu saqwa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada Dewan Juri yang mulia dan juga kepada para pendahulu yang sangat luar biasa, dan khususnya kepada seluruh sidang hadirin yang insya Allah akan masuk ke dalam surga. Amin. Di television begitu banyak superhero yang menakjubkan, mulai dari Superman, Batman, Iron Man, Ultraman, dan juga X-Men. Mereka memiliki kekuatan membantu setiap orang yang membutuhkan, tapi bohong. Semuanya cumalah imajinasi yang tampil di televisi dan tak akan pernah terjadi di dunia ini. Karena banyaknya superhero di balik kaca yang tak akan ada di dunia nyata, maka siapakah superhero yang realita dan fakta, pemimpin agama dan bangsa? Siap menolong kita di mana saja? Jawabannya telah kami rangkum dalam sebuah pidato dengan judul Pemuda Superhero Agama dan Bangsa. Dewan Juri yang mulia, hadirin yang berbahagia. Pemuda adalah orang yang belum tua, memiliki tenaga berlipat ganda. Kekuatannya kayak Kapten Amerika, berjalan bisa kemana saja. Mata masih sangat jelas melihat janda muda dari pemerintah. Pikiran pun bekerja bagaikan komputer buatan Eropa. Itulah pemuda, orang yang akan menjadi superhero bagi agama dan bangsa. Tapi sayang saudara, zaman sekarang banyak pemuda yang rusak moralnya, tak terdidik agamanya, buat maksiat di mana-mana. Mereka anggap dunia adalah surganya, bahkan berani melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyaknya pemuda yang sudah terkena virus corona cinta dunia. Akibatnya terjadilah perubahan moral besar-besaran, pakaian ala barat-baratan, bahkan pola dan gaya hidup aturan pun tidak beraturan. Ini bukan hanya mengumbar fakta saudara. Survei telah membuktikan sekarang banyak pemuda yang bangga, alias banyak gaya tanpa makna. Pabrik cat pindah ke kepala, rambut disumir warna ungu. Kenapa? Karena ikut-ikutan janda. Baju tempel-tempel dibilang setel Korea, celana koyak-koyak dibilang setel Eropa. Dia lupa kalau anak kecil sering mengatakan baju tempel-tempel, celana koyak-koyak, aku paling parah nengok orang gila. Ketika dibilang orang gila, bangga, buat status lagi di sosial media.
lebih keren dari orang biasa karena melakukan sesuatu tanpa adanya dosa. Hashtag Bapak Gina 87. Dewan juri yang mulia, hadirin yang berbahagia. Pemuda dulu dengan pemuda sekarang sangat berbeda. Kalau pemuda dulu otot kuat, tulang besi. Contoh Samson dari Betawi. Ada lagunya. Samson Betawi, otot kuat, tulang besi. Tapi kalau pemuda zaman sekarang, gigi dikawal, hobinya selfie, percis kayak banci, goyang sana, goyang sini, nyalahin goyang gestia gotik yang ada di TV. Belum lagi masalah minuman keras, sekarang sedang merajalela. Yang minum para pemuda, mending yang minum pemuda Mekah. Makanannya spaghetti dan chicken ala Amerika. Ini yang minum pemuda kampung suku Jawa. Waktu mabuk yang berapa coba? Kampung sama bahasa Jawanya. Apa adanya? Apa ini? Tak tendang mampus gue. Dewan yang mulia, hadirin yang berbahagia. Juga sangat disayangkan, pemuda juga banyak yang rusak lewat tontonan. Gara-gara nonton bola, banyak pemuda yang suka lepak. Sampai-sampai kepala bapaknya yang botak disepak. Kenapa? Karena mirip dengan bola. Gara-gara nonton film Naruto, banyak pemuda yang sakit pikiran. Karena setiap orang yang lewat di jalan, semuanya dirasakan. Karena dianggap sebagai musuh bebuyutan. Dewan juri yang mulia, hadirin yang berbahagia. Maka sidang hadirin, mari sama-sama kita perbaiki akhlak kita supaya kita menjadi orang yang bertahan bagi agama dan bangsa. Coba kita lihat sekarang, begitu banyak perubahan yang sedang terjadi karena kita sibuk dengan dunia yang tidak kita inginkan ini. Apalagi sekarang kita lihat pemuda, mereka sudah banyak yang sibuk dengan TikTok, banyak yang sibuk dengan sosial media. Karena apa? Karena mereka telah terlalaikan oleh dunia ini. Maka mari sama-sama kita hindarkan dunia, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan juri yang mulia, hadirin yang berbahagia. Kalau kita lihat zaman sekarang, banyak sekali pemuda yang sudah tidak lagi ikut aturan. Kenapa? Karena mereka sudah terlalaikan dengan namanya internetan. Di ketika malam, bukannya mengulang kitab, tapi malah sibuk dengan bergadang-gadangan. Kadang-kadang malam mingguan sibuk sama bercewek-cewekan, berdua-duaan di gelap-gelapan. Di ketika kita kasih tahu, ayo, ngapain berdua-duaan? Dia bilang, gak ada, lagi tak diam main. Ya. Jadi apa sedang yang terjadi? Kenapa sampai terjadi seperti ini? Karena mereka tak dididik dengan sebaik-baiknya. Jikalau seperti ini, bagaimana mereka bisa menjadi superhero bagi agama dan bangsa? Malah pemuda seperti inilah yang akan menjadi monster, menghancurkan segala yang ada. Kalau kita lihat di TV, dunia tanpa adanya superhero, maka dunia akan binasa. Seperti di film Naruto, Konoha tanpa Naruto, maka Konoha akan hancur tak tersisa. Apalagi waktu diserang sama geng Akatsuki yang kuatnya luar biasa. Begitu juga dengan kita pemuda. Kita adalah superhero bagi agama dan bangsa. Tanpa kita, agama akan binasa. Karena ada satu kata-kata yang mengatakan, Al-Islamu fi yadil fata. Islam berada pada tangan pemuda. Jadi, pemuda seperti apakah yang bisa menjadi superhero bagi agama dan bangsa? Jawabannya yaitu pemuda yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, Ya'rifu rabbuka min syati laysat lahu sahwa. Tuhanmu
dengan pemuda yang tidak memiliki sahwah. Maksud sahwah adalah pemuda yang tidak menyimpang dari kebenaran. Dewan juri yang mulia, hadirin yang berbahagia, maka mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya adalah pemuda yang keren bukan pemuda yang banyak gaya, tapi pemuda yang keren adalah yang bisa jadi superhero bagi agama dan bangsa. Kami akhiri. Assalamualaikum